Moga-moga napa saya kudu dengan lampain kayak itu tidak bisa jadi istiqomah nanti dengan saja yang bisa asal meridho Allah Subhanahu wa taala. Jika nanti sebuah tak masalah. Ya, bagi ketika sudah akhir zaman ini tak butuh punya. Saya kebutuhan ini sebenarnya karena Islam itu ghoriban wa sayaudu ghoriban. Jadi Islam itu datang dalam keadaan aneh, asing. Gharib nikah asing. Asing ini apa sih unik? Terus wa sayaudu ghoriban bakal abadi dalam keadaan asing. Berbagai hadis boleh mengatakan kalau umat itu dibagi menjadi 73 golongan. Saya anaknya itu kalau itu golongan. Jadi ketika itu banyak itu tidak dibutuhkan. Tapi saya dibutuhkan saya sekuni. Tapi saya terima di Allah. Jadi memang kan bagi arti utlubul istiqamah wala tatlubul karamah li'anna al-istiqamah ainul karamah. Jadi carilah keistiqomahan karena jangan cari kekeramatan, jangan cari kemuliaan. Istiqomah masih penting. Keramat itu kan kenapa gitu? Oh banyak sebenarnya. Kalau kita lihat dengan kasat mata itu sebanyak itu sekeramat. Tapi kita ainul karomah kayak itu beda dengan istiqomah. Jadi meskipun seperti tapi karamah. Terus kembali kepada apa sih gula panjenengan mereng lagi dulu syarat-syarat sholat itu untuk diterima. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama ayat sidabiha wajhallah ta'ala wahdahu. Yang pertama itu gula panjenengan asajib kepada Allah. Ketika kita sholat, tujuannya itu satu, menghadap kepada Allah. Ayat sidabiha wajhallah. Jadi tak ngadep sholatnya kan bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah. Jadi usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Jadi lillahi ta'ala, tak karena siapa-siapa. Itu yang pertama. Terus yang kedua wa ayakuna ma'kuluhu wa malbusuhu wa musallahu halalan. Terus yang kedua, orang yang melakukan sholat itu pastikan dirinya itu mengkonsumsi barang-barang makanan-makanan halal, makanan dan minuman yang halal. Karena mengetat atau berarti ketika makanan dan minuman itu didapatkan secara tidak halal, berarti sholatnya itu tidak mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malbusuhu juga seperti itu, bukan ngisi najis, itu najis lain. Malbusuhu kan itu halal juga kawannya. Itu lagi enggak? Lampi oleh ngecok, lampi takwa ya gantengnya. Ya pun pas kerja plastik kebiasaan apa jam-jamaah. Ini kan oleh ngecok lah. Tapi apa itu? Ini kan. Nah, itu sudah bisa tak sah ya. Jadi tak sah ya. Intinya tidak sah, tidak diterima sholatnya. Wa musallahu dan tempat sholat ini kan halal juga. Misalkan apa itu di atasnya tempat sengketa, kan sengketa tanah akhirnya korupsi misalkan lebih musola, ini kan. Jadi memang benar-benar halal. Jadi diri kita itu ketika menghadap kepada Allah harus dalam keadaan benar-benar suci, dohir dan batin. Dari daging jasad kita itu berkembang kan karena kita mengkonsumsi makanan dari makanan juga. Jadi makanan tak sehat, otomatis jasad kita juga tak sehat. Nah, ketika sesuatu tak sehat pas menghadap kepada Allah, nih kan, maksudnya tak sehat ini kan haram. Menghadap kepada Allah, ini kan tak pantas. Padahal Allah yang maha suci. Terus tempat. Terus yang selanjutnya
wa ayyahdura qalbuhu fiha, dan menghadirkan hati kita di dalam sholat. Walaisa lahu min sholatihi illa ma aqala minha. Dan ini kasih jarang nih, yang jarang kita lakukan ketika sholat. Sholat ini kan dipakai hulu bibi, ini kita bisa apa buru kelakuan boker, pesanan boker. Jadi apa aja nih kan kilat keburu. Keburu. Dia cara menghadirkan hati, pas ngomong buru sendiri kan nggak bisa. Kenapa boleh sampai ma'aqala minha, sampai harus memikirkan tentang kenapa saya emaus dalam sholat kasar. Ketika sholat tuh lebih banyak kan pun kalau pon baca pon sholat aja sini kan baca kan tak oning apa saya baca kira-kira oning bukan oning. Kun kalau yang bacaan aja deh. Oke, itu tidak diperhatikan. Padahal untuk menghadirkan sholat itu supaya sholat itu diterima oleh Allah, tidak salah satunya memang kita harus menghayati, meresapi apa yang kita lakukan, baru hati kita itu bisa hadir. Maksudnya bisa hadir itu bisa ngersep khusuk. Nah, bahasanya orang tasawufnya kan khusuk. Khusuk kan definisinya bainar raja wal khauf, antara ngarep di takok, ngarep sholat ku lebih umbian ka terima, takok tak terima sholat. Ini kan berderap ngarep mantep mau ke bagian untuk terima doa. Tapi beda juga perasaan takok tak terima di Allah. Nah ini kan namanya khusus istilah. Terus yang selanjutnya wa alla yu'jiba biha ban qatu ta'udub musolli kabul salat. Mereka sudah menjadi penyakit di penyakit masyarakat, penyakit kulit banjir namanya masalah ujub mereka pun di apon pon tangkret asakretan di sombong di takabur. Mereka ujub mereka membanggakan diri. Kadang lebih banjir dengan itu. Mereka kata malai anak boleh malai bini kata kelero. Kelero anak boleh tak ke masjid boleh lagi. Tak ke masjid tak boleh jamaah besar. Tak nyaman tak jamaah itu boleh bermain. Tak nyaman nih kesini. Anu apa jangan coba. Tak usah ke masjid mengkira-kira itu alasannya. Terus kayak dua orang. Tak nyaman kau orang. Mereka tak nyaman kau orang ini kan menilillahi ta'ala. Nah itu untuk menghilangkan itu sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Kecuali kita memang train tak mikir orang, tak mikir ya. Jadi memang ujub ini kan apa sih? Sombongnya kan sebagai batul hak, selalu menolak kebenaran. Selalu menolak kebenaran. Jadi kan sesuatu hal yang memang apa sih memang kelero. Akhirnya apa yang terjadi? Percuma lebih dengan sholat, sombong kosong. Intinya gini, ukuran kita itu ujub berpunten. Ini kan kening dada, biar jadi ukuran kita. Ukuran kita itu ujub atau tidak? Kira-kira sholat kita itu sama tidak? Antara kita sholat bersama birengginya, ambil sholat ke tidur dan jompo. Kira-kira pada punten. Nah kalau itu sama, insya Allah itu sudah tak ujub, berarti sudah kebiasaan seperti itu. Tapi mau tak pada misalnya, mau nggak bacaan orang itu, Allah mereka lemah, Allah lemah. Nanti ketika nang coba Allah, tuh mereka kan satu hal yang tidak, bagi yang tidak perlu. Dan nikah sih hanya mau ujub. Jadi ujub nikah pun ada di sombong. Ya, ujub nikah tahu nih. Jadi satu hal yang satu sebab sholat kita itu tidak diterima kita karena orang lain, karena pokoknya kalau kita masih memikirkan orang lain, kita karena orang lain. Nah itu berarti kita itu masih bisa diatur oleh orang lain. Kan sendiri.
Berarti kita mungkin masih bisa ya tahu manusia. Bodoh orang itu anggap kita. Berarti kita diatur oleh manusia. Pikir lebih ya manusia, terpengaruh oleh manusia. Padahal hal-hal yang seperti itu memang kira anggap kentok ini beres. Jadi intinya memang tidak bagi sombongnya kan telah tahu. Karena ayat kesat la tusok irkhadaka linnasi wa la tamshi fil ardi maraha. Tusok irkhadaka ini kan ujung. Tusok irkhadaka ini kan nak anak makinnya adolo pakai buka kalau kita adolo nafsek. Ini kan tusok irkhadaka. Itu arti yang sebenarnya. Cuman arti yang secara umumnya kan diujub rasa, ingin menampakkan kehebatannya, keistimewaannya, kelebihannya di depan orang lain. La tusyaqir khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi maraha. Membajak jalan menyadari manusia dalam keadaan berbangga-bangga, dalam keadaan tempatnya kan wa la tamshi fil ardi maraha. Li'anna Allah la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Jadi Allah itu tidak suka orang yang sombong, yang berbangga-banggakan diri. Ini kasih yang dimaksud, yang dimaksudkan. Nah, ketika kita sudah bisa melaksanakan ini, insya Allah sholat kita nikah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk menyikapi sholatnya kan sebenarnya kan kewajiban individu, kewajiban pribadi, kewajiban kangku ya. Semua manusia itu sudah dikenai kewajiban sholat. Jadi ketika sholat sudah tidak ketika kita melaksanakan sholat menghadap Allah, itu sudah tidak ada hubungan antara ketergantungan dengan yang lain, tidak. Kita langsung komunikasi dengan Allah. Kecuali jamaah misalnya. Nah, kita berpegang di bawah kendali imam. Ya, karena imamnya itu benar-benar oneng, dengan syarat rukun. Ini kan benar-benar oneng. Karena imamnya kan memang yang bagi menabikan mobil, ini kan supir lah. Supir, mau tak oneng persen yang situ dua telur hilman cen. Nah, bisa-bisa nambah. Nah, sambil dengan sholat, imam itu juga seperti itu, harus fasih, harus tahu, harus benar-benar tahu yang namanya syarat di rukun. Dia pas romo jadi imam. Nah, ketika pas jadi imam, sudah pelajari semua tentang sudah rukun, sudah sunat-sunatnya. Sunat-sunatnya itu harus kita perhatikan juga, karena kita sudah jadi imam. Jadi imam itu tugasnya apa? Membawa makmum ini menghadap kepada Allah, sholat pada Allah. Nah, sunat-sunatnya untuk apa dilaksanakan? Supaya juga membawa, mungkin ada makmum yang ingin melakukan, tidak ingin mendapat keutamaan dari sunnah sholat itu sendiri. Nah, contoh misalnya, ini kebanyakan saya tahu nih, ingat khotib nikah sunnatah. Ketika ampun salam hari bagian Jumat dasar, itu posisi khotib itu jangan sampai bergerak. Sampai mare maca kulhu betong kali, kayak Al-Fatihah betong kali, kulhu betong kali, falak betong kali, anas betong kali, sampai mare bergerak. Sampai bergerak dari posisi tasyahud itu sunnah. Jadi orang beda si akhir lapas asir lapas ngadep, berarti tak oning sunnah jadi imam Jumat. Jadi sampai bergerak dari posisi tasyahud, pojok tasyahud kan sini. Nah, itu sunnah nih. Cuma dengannya orang kita. Itu keutamaan memang, keutamaan hari Jumat salah satunya seperti itu. Jadi memang repot sih. Maksudnya mau tak lakar oning kuning pas jadi jadi imam jadi. Tapi repot dia. Seumpama nasi kumang kata maju, sombong dia maju sekali. Sombong dia maju sekali, jadi repot. Makin ini kan banyak orang yang memang jadi ustadz ketika ini kan begitu tuntutan. Ada data, tapi karena memang target saya warning kita belum maju, akhirnya bersombong dengan orang. Aspek repot, ail saya masalah. Ya itu memang benar. Terus masalah boleh Fatihah. Fatihahnya itu banyak. Kalau di kitab Kak Dinto bilang taufik